Bayangkan, malam Idul Adha telah tiba. Di saat sebagian orang mulai sibuk memikirkan hewan kurban, hidangan esok pagi, pakaian untuk sholat Id, atau persiapan berkumpul bersama keluarga, ada satu amalan sunyi yang sering terlupakan. Amalan yang tidak dilihat banyak manusia, tidak ramai oleh tepuk tangan, tidak diumumkan di hadapan orang-orang, tetapi bisa menjadi sebab seorang hamba semakin dekat dengan Robnya. Itulah tahajud di malam Idul Adha. Malam ini bukan malam biasa. Besok adalah hari besar, hari ketika umat Islam mengingat kembali ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam, keikhlasan Nabi Ismail alaihissalam, dan makna pengorbanan yang sesungguhnya. Tetapi sebelum matahari Idul Adha terbit, sebelum takbir menggema di lapangan dan masjid, sebelum hewan kurban disembelih, ada saat yang sangat mahal. Saat ketika manusia banyak yang terlelap, saat ketika suasana menjadi hening, saat ketika air mata seorang hamba bisa jatuh di atas sajadahnya. Dan saat itulah tahajud menjadi begitu indah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Afdalus salati ba'dal faridah, salatul lail." Salat yang paling utama setelah salat wajib adalah salat malam. Saudaraku, jangan biarkan malam Idul Adha berlalu hanya dengan tidur panjang. Jangan sampai kita menyambut hari pengorbanan, tetapi lupa mengorbankan sedikit kenyamanan tidur kita untuk bersujud kepada Allah. Karena bisa jadi, di malam inilah ada doa yang selama ini tertahan, lalu Allah bukakan jalannya. Bisa jadi di malam inilah ada dosa yang lama membebani hati, lalu Allah ampuni dengan rahmat-Nya. Bisa jadi di malam inilah Allah melembutkan hati kita, menguatkan iman kita, dan mengajarkan bahwa kurban bukan hanya tentang menyembelih hewan, tetapi juga menyembelih ego, kesombongan, kelalaian, dan cinta dunia yang berlebihan. Maka, malam ini, sebelum engkau benar-benar terlelap, ingatlah satu hal. Ada panggilan lembut dari langit untuk hamba yang mau bangun. Ada rahmat Allah yang luas untuk hati yang mau kembali. Dan ada kemuliaan besar bagi orang yang memilih bersujud ketika banyak manusia memilih tidur. Tetap ikuti video ini sampai akhir, karena kita akan membahas dahsyatnya tahajud di malam Idul Adha, dan mengapa malam ini jangan sampai kamu lewatkan begitu saja. Malam Idul Adha mempunyai suasana yang berbeda. Di banyak rumah, orang-orang mulai sibuk. Ada yang menyiapkan pakaian untuk sholat Id. Ada yang membantu panitia kurban. Ada yang mengecek pisau penyembelihan. Ada ibu-ibu yang mulai menyiapkan bumbu di dapur. Ada anak-anak yang sulit tidur karena besok pagi ingin melihat hewan kurban di masjid. Tetapi, di balik semua kesibukan itu, ada satu suasana yang sering tidak terdengar. Sunyi. Tenang. Dan dalam kesunyian itulah, seorang hamba bisa menemukan sesuatu yang jauh lebih mahal daripada semua persiapan lahiriah. Ia bangun ketika matanya masih berat. Ia mengambil air wudhu ketika udara malam terasa dingin. Ia berdiri di atas sajadah, sementara dunia seolah sedang berhenti sebentar. Lalu ia mengangkat tangan. Bukan untuk dilihat manusia, bukan untuk dipuji keluarga, bukan untuk dianggap paling soleh. Ia hanya ingin dekat dengan Allah. Dan itulah rahasia besar tahajud. Tahajud bukan hanya sholat malam. Tahajud adalah tanda bahwa hati masih hidup. Tahajud adalah bukti bahwa seorang hamba masih punya ruang rindu kepada Robnya. Tahajud adalah saat ketika lisan mungkin tidak mampu bercerita kepada manusia, tetapi air mata bisa berbicara kepada Allah. Apalagi malam ini adalah malam menjelang Idul Adha.
malam sebelum umat Islam mengenang pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam, malam sebelum kita belajar dari ketaatan Nabi Ismail alaihissalam, malam sebelum takbir menggema, sebelum hewan kurban disembelih, sebelum banyak orang sibuk dengan daging dan pembagian. Maka pertanyaannya, apakah pantas malam semulia ini hanya kita habiskan dengan tidur panjang? Bukan berarti tidur itu salah. Tubuh memang butuh istirahat. Tetapi alangkah ruginya bila kita tidak menyisakan sedikit saja waktu, walau hanya beberapa rakaat, untuk berdiri di hadapan Allah pada malam yang penuh makna ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Ayat ini seperti mengetuk pintu hati kita pelan-pelan. Seakan Allah ingin mengajarkan bahwa ada kemuliaan yang tidak selalu datang dari keramaian. Ada derajat yang tidak selalu naik lewat tepuk tangan manusia. Ada kedudukan terpuji yang tumbuh dari malam-malam sunyi, dari sujud-sujud yang tidak diketahui siapapun, dari doa-doa yang hanya didengar oleh Allah. Kadang kita terlalu sibuk mencari jalan keluar di siang hari, sampai lupa bahwa banyak pintu dibuka pada malam hari. Kita mengetuk pintu manusia, tetapi lupa mengetuk pintu langit. Kita bercerita panjang kepada orang lain, tetapi lupa mencurahkan semuanya kepada Allah. Kita ingin dimengerti oleh manusia, tetapi lupa bahwa Allah sudah mengetahui luka kita sebelum kita menjelaskannya. Dan tahajud adalah momen untuk kembali. Kembali dari bising menuju hening. Kembali dari gelisah menuju pasrah. Kembali dari dunia yang melelahkan menuju Rob yang tidak pernah meninggalkan. Rasulullah SAW bersabda, "Afdolus solati ba'dal faridoti, solatul lail." Solat yang paling utama setelah solat wajib adalah solat malam. Bukan karena gerakannya berbeda, bukan karena bacaannya harus panjang, tetapi karena waktu itu adalah waktu yang berat bagi nafsu. Saat kasur terasa paling nyaman, saat mata paling ingin terpejam, saat tubuh mencari alasan untuk tetap tidur. Maka ketika seorang hamba bangun, meski hanya sebentar, itu sudah menjadi tanda perjuangan. Ia sedang mengalahkan dirinya sendiri. Dan bukankah Idul Adha mengajarkan pengorbanan? Nabi Ibrahim alaihissalam diuji dengan sesuatu yang sangat beliau cintai. Nabi Ismail alaihissalam menunjukkan ketaatan yang luar biasa. Dari kisah itu, kita belajar bahwa cinta kepada Allah harus lebih besar daripada cinta kepada apapun. Maka pada malam Idul Adha, sebelum kita berbicara tentang menyembelih hewan kurban, mari kita bertanya kepada diri sendiri. Sudahkah kita menyembelih rasa malas? Sudahkah kita menyembelih ego yang membuat kita sulit minta maaf? Sudahkah kita menyembelih kesombongan yang membuat kita merasa tidak butuh ampunan? Sudahkah kita menyembelih cinta dunia yang membuat hati semakin jauh dari Allah? Karena kurban bukan hanya urusan pisau dan hewan. Kurban juga tentang hati. Tentang apa yang paling sulit kita lepaskan demi Allah. Tentang apa yang selama ini menghalangi kita untuk menjadi hamba yang lebih taat. Ada orang yang mampu membeli hewan kurban, tetapi masih berat mengorbankan kesombongannya. Ada orang yang bisa hadir di lapangan sholat Id, tetapi sulit hadir di hadapan Allah pada malam hari. Ada orang yang sibuk mengatur pembagian daging, tetapi lupa membagi waktunya untuk sujud dan doa. Maka tahajud di malam Idul Adha menjadi panggilan lembut. Bukan panggilan yang memaksa, tetapi panggilan yang menyentuh. Seakan malam ini berkata, "Bangunlah sebentar, ada yang perlu kamu serahkan kepada Allah. Ada beban yang terlalu berat bila terus kamu pikul sendiri." Mungkin selama ini engkau menyimpan banyak kekhawatiran tentang keluarga, tentang rezeki, tentang hutang,
tentang masa depan, tentang dosa-dosa yang belum sempat engkau tangisi, tentang hati yang sering merasa kosong walau hidup terlihat baik-baik saja. Maka malam ini, jangan tahan semuanya sendirian. Ambillah wudhu, bentangkan sajadah, sholatlah 2 rakaat. Tidak perlu menunggu menjadi orang yang sangat saleh untuk mulai tahajud. Justru tahajud sering menjadi jalan bagi orang yang lelah, orang yang merasa jauh, orang yang ingin pulang, orang yang diam-diam menangis karena sadar dirinya banyak kekurangan. Allah memuji hamba-hambanya yang menghidupkan malam. Dalam Al-Quran disebutkan, Kanu qalilam minal layli ma yahja'un, wabil ashari hum yastaghfirun. Perhatikan, Allah tidak hanya menyebut mereka sholat, Allah menyebut mereka memohon ampunan di waktu sahur, di akhir malam. Ini sangat menyentuh, sebab orang yang bangun malam bukan selalu orang yang merasa paling bersih. Seringkali ia justru orang yang paling sadar bahwa dirinya kotor. Ia sadar lisannya pernah menyakiti. Ia sadar matanya pernah melihat yang tidak pantas. Ia sadar hatinya sering iri, marah, sombong dan lalai. Maka ia bangun bukan untuk merasa mulia, tetapi karena ingin dibersihkan oleh Allah. Dan malam Idul Adha adalah waktu yang sangat tepat untuk memperbanyak istighfar. Sebelum besok kita melihat darah kurban mengalir, biarkan malam ini air mata taubat mengalir. Sebelum besok kita menyaksikan hewan kurban disembelih, biarkan malam ini hati kita disembelih dari kerasnya dosa. Sebelum besok takbir keluar dari lisan kita, biarkan malam ini hati kita benar-benar tunduk kepada Allah. Karena tidak semua orang yang bertakbir hatinya sudah membesarkan Allah. Kadang lisan berkata Allahu Akbar, tetapi hati masih membesarkan dunia. Lisan berkata Allah Maha Besar, tetapi masalah terasa lebih besar daripada Allah. Lisan berkata Allah Maha Besar, tetapi pujian manusia masih terasa lebih penting daripada ridho Allah. Maka tahajud mengajari kita mengembalikan makna takbir ke tempatnya. Ketika kita berdiri sendiri di malam hari, tidak ada yang bisa kita banggakan. Tidak ada jabatan, tidak ada harta, tidak ada gelar, tidak ada jumlah pengikut, tidak ada pujian. Hanya kita dan Allah. Saat itulah hati belajar jujur. Di hadapan manusia kita bisa terlihat kuat, tetapi di hadapan Allah kita boleh mengaku lemah. Di hadapan manusia kita mungkin harus tersenyum, tetapi di hadapan Allah kita boleh menangis. Di hadapan manusia kita sering menata-tata, tetapi di hadapan Allah bahkan diam pun sudah dipahami. Maka malam Idul Adha ini jangan tunggu sempurna untuk sujud. Jangan tunggu hafalan panjang untuk sholat malam. Jangan tunggu hati benar-benar bersih untuk mendekat. Mulailah dengan apa yang mampu. 2 rakaat. Lalu duduk. Angkat tangan. Ucapkan pelan-pelan. Ya Allah, aku datang dengan dosa-dosaku. Aku datang dengan lemahku. Aku datang dengan takutku. Aku datang dengan harapku. Jangan engkau biarkan aku menyambut Idul Adha hanya dengan pakaian baru, tetapi hati yang tetap lama dalam kelalaian. Bersihkan aku, lembutkan aku, dekatkan aku kepadamu. Dan percayalah, tidak ada doa yang sia-sia di sisi Allah. Mungkin jawaban Allah tidak selalu datang seperti yang kita bayangkan, tetapi setiap sujud, setiap istighfar, setiap air mata yang jatuh karena takut kepadanya, semuanya tercatat. Tidak hilang, tidak terbuang, tidak dilupakan. Malam Idul Adha bukan hanya malam menunggu pagi. Ia bisa menjadi malam pulangnya hati. Malam ketika seorang hamba akhirnya sadar bahwa yang paling ia butuhkan bukan hanya kelapangan rezeki, bukan hanya kesehatan, bukan hanya urusan dunia yang lancar, tetapi ampunan Allah. Sebab bila Allah mengampuni, hidup yang sempit bisa terasa luas. Bila Allah meridhoi, ujian yang berat bisa terasa punya makna. Bila Allah dekatkan hati kita kepadanya, maka kehilangan apapun tidak akan membuat kita benar-benar hancur. Maka, jangan lewatkan malam ini. Walau hanya sebentar, walau hanya 2 rakaat, walau dengan bacaan yang sederhana, walau air matamu belum keluar, walau hatimu masih berantakan. Datanglah kepada Allah, karena tahajud bukan tentang siapa yang paling kuat berdiri lama,
tahajud adalah tentang siapa yang mau bangun ketika Allah memberinya kesempatan untuk kembali. Maka jangan lewatkan malam ini. Walau hanya sebentar, walau hanya 2 rakaat, walau dengan bacaan yang sederhana, walau air matamu belum keluar, walau hatimu masih berantakan, datanglah kepada Allah. Karena tahajud bukan tentang siapa yang paling kuat berdiri lama. Tahajud adalah tentang siapa yang mau bangun ketika Allah memberinya kesempatan untuk kembali. Dan ketika kesempatan itu datang di malam Idul Adha, rasanya ada panggilan yang lebih dalam. Sebab besok pagi, jutaan lisan akan mengagungkan Allah. Takbir akan berkumandang dari masjid, musola, jalan-jalan kecil, kampung-kampung, bahkan dari rumah-rumah sederhana. Tetapi malam ini, sebelum takbir itu terdengar ramai di telinga manusia, biarkan takbir itu hidup dulu di dalam hati kita. Ucapkan pelan-pelan dalam tahajudmu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Allah Maha Besar. Lebih besar dari masalahmu, lebih besar dari ketakutanmu, lebih besar dari masa lalumu, lebih besar dari dosa-dosa yang membuatmu merasa tidak pantas untuk kembali. Kadang kita lupa, kita menyebut Allah Maha Besar tetapi masih menganggap masalah kita terlalu besar. Kita menyebut Allah Maha Besar, tetapi hati kita lebih sering tunduk kepada penilaian manusia daripada tunduk kepada perintahnya. Maka malam ini, tahajudlah. Bukan hanya untuk meminta dunia, bukan hanya untuk meminta rizki, bukan hanya untuk meminta urusan lancar, tetapi untuk mengembalikan kebesaran Allah di dalam hati kita. Karena hati yang benar-benar mengenal Allah tidak akan mudah runtuh. Ia tetap bisa menangis, tetapi tidak putus asa. Ia tetap bisa lelah, tetapi tidak kehilangan arah. Ia tetap bisa diuji, tetapi tahu kepada siapa harus kembali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang waktu malam. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila sanga'id dunya, hina yabqa thuluthul laylil akhir, fayaqul, man yada'uni fa'astajibalah, man yas'aluni fa'u'tiyahu, man yastaghfiruni fa'aghfirulah. Rob kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia setiap malam ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Dia berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, akan aku beri. Siapa yang memohon ampun kepadaku, akan aku ampuni. Bayangkan, di saat sebagian manusia terlelap, Allah membuka pintu rahmat-Nya. Di saat dunia menjadi sunyi, panggilan langit justru sedang terbuka. Di saat banyak orang tidak mendengarmu, Allah mendengar setiap bisikanmu. Maka jangan remehkan satu doa yang keluar dari hati yang hancur. Jangan remehkan satu istighfar yang terucap dari lisan yang gemetar. Jangan remehkan satu sujud yang mungkin tampak sederhana, tetapi bisa menjadi awal Allah mengubah arah hidupmu. Boleh jadi malam ini engkau datang kepada Allah dengan dada yang penuh sesak. Engkau tidak tahu harus bercerita kepada siapa. Engkau lelah terlihat kuat. Engkau capek menahan semuanya sendirian. Engkau tersenyum di depan orang, tetapi ketika sendirian, hatimu seperti rumah yang lampunya padam. Maka tahajudlah. Katakan kepada Allah semuanya. Tidak perlu disusun indah, tidak perlu dibuat puitis, tidak perlu khawatir doamu terdengar berantakan. Allah tidak menunggu indahnya kalimatmu. Allah melihat jujurnya hatimu. Bila engkau ingin menangis, menangislah. Bila engkau hanya bisa diam, diamlah dalam sujud. Bila engkau bingung harus meminta apa, mintalah ampunan. Karena ampunan adalah hadiah yang paling kita butuhkan. Rezeki tanpa ampunan bisa membuat hati makin jauh. Kesehatan tanpa ampunan bisa membuat kita makin lalai. Umur panjang tanpa ampunan bisa menjadi perjalanan yang melelahkan. Tetapi bila Allah mengampuni,
hidup menjadi ringan. Hati yang tadinya kusut mulai pelan-pelan tenang. Jiwa yang tadinya gelisah mulai menemukan tempat pulang. Malam Idul Adha mengajarkan kita bahwa cinta kepada Allah membutuhkan pengorbanan. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak hanya berbicara tentang iman, beliau membuktikannya. Nabi Ismail alaihissalam tidak hanya tahu tentang taat, beliau menyerahkan diri kepada perintah Allah dengan penuh kerelaan. Lalu kita bertanya kepada diri sendiri, apa yang bisa kita korbankan malam ini? Mungkin bukan sesuatu yang besar, mungkin hanya mengorbankan sedikit tidur, mungkin hanya mematikan layar handphone lebih cepat, mungkin hanya meninggalkan obrolan yang tidak bermanfaat, mungkin hanya mengalahkan malas yang selama ini diam-diam mengikat kaki kita dari sajadah. Tetapi jangan anggap kecil, sebab sesuatu yang kecil bila dilakukan karena Allah bisa menjadi besar di sisinya. 2 rakaat yang engkau kerjakan dengan hati tulus bisa lebih mahal daripada panjangnya malam yang habis tanpa ingat kepada Allah. 1 doa yang engkau panjatkan dengan penuh harap bisa menjadi sebab Allah bukakan pintu yang selama ini terasa terkunci. 1 tetes air mata karena takut kepadanya bisa menjadi saksi di hari ketika manusia sangat membutuhkan rahmat. Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, la taqnatu mir rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a." Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Ayat ini seperti pelukan bagi jiwa yang hampir menyerah. Allah tidak memanggil kita dengan celaan. Allah memanggil, wahai hamba-hambaku. Padahal kita sering lalai, sering menunda taubat, sering kalah oleh nafsu, sering jauh setelah diberi nikmat. Namun Allah masih membuka pintu. Maka malam ini jangan biarkan syaitan membisikkan, kamu sudah terlalu banyak dosa, tidak pantas tahajud. Justru karena banyak dosa, kita harus tahajud. Jangan biarkan nafsu berkata, besok saja. Karena tidak semua orang diberi kesempatan bertemu besok. Jangan biarkan rasa malas berkata, tidur saja, nanti juga ada waktu. Karena waktu yang hilang tidak pernah kembali dengan wajah yang sama. Malam Idul Adha ini bisa menjadi saksi, bisa menjadi malam ketika engkau memutuskan untuk pulang. Pulang dari kelalaian, pulang dari kesombongan, pulang dari kehidupan yang terlalu ramai oleh dunia, tetapi terlalu sepi dari mengingat Allah. Dan besok pagi, ketika engkau mendengar takbir, takbir itu akan terasa berbeda, karena semalam engkau sudah lebih dulu menundukkan hati. Ketika engkau melihat hewan kurban, engkau tidak hanya melihat daging dan darah. Engkau ingat bahwa yang sampai kepada Allah bukan dagingnya, bukan darahnya, tetapi ketakwaan. Allah berfirman, "Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha, walakin yanaluhut taqwa minkum." Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kalian. Inilah inti Idul Adha, bukan sekedar ramai penyembelihan, bukan sekedar banyak hidangan, bukan sekedar foto bersama hewan kurban, tetapi ketakwaan. Dan tahajud malam ini adalah salah satu cara paling lembut untuk menumbuhkan takwa itu. Maka, sebelum video ini berakhir, izinkan nasihat sederhana ini masuk pelan-pelan ke hatimu. Nanti malam, jangan langsung tidur terlalu nyenyak. Pasang niat, ambil wudhu, sholatlah semampumu. Baca Al-Fatihah dengan hati yang hadir. Rukuklah dengan rendah diri. Sujudlah sedikit lebih lama. Sebut nama orang tuamu. Doakan keluargamu. Mintakan ampun untuk dirimu. Mintakan kebaikan untuk orang-orang yang engkau cintai, baik yang masih hidup maupun yang sudah kembali kepada Allah. Dan jangan lupa berdoa agar Allah menerima ibadah kurban kaum muslimin, melapangkan rizki orang-orang yang ingin berkurban, serta melembutkan hati orang-orang yang sedang jauh darinya.
Semoga malam Idul Adha ini tidak berlalu sia-sia. Semoga Allah membangunkan kita bukan hanya dari tidur, tetapi juga dari kelalaian. Semoga Allah menerima sujud kita, mengampuni dosa kita, membersihkan hati kita, dan menjadikan kita hamba yang lebih dekat kepadanya. Dan bila suatu hari nanti hidup terasa berat lagi, ingatlah malam ini, bahwa engkau pernah bangun, engkau pernah bersujud, engkau pernah menangis, engkau pernah menyerahkan semuanya kepada Allah, dan Allah tidak pernah menyia-nyiakan hamba yang datang kepadanya dengan hati yang jujur. Jika video ini menyentuh hatimu, tuliskan di kolom komentar, "Ya Allah, bangunkan aku untuk tahajud di malam Idul Adha." Semoga komentar itu menjadi doa yang diaminkan oleh banyak orang. Bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, dan orang yang kamu cintai. Mungkin satu kiriman darimu menjadi sebab seseorang bangun malam, bersujud, lalu hidupnya berubah karena rahmat Allah. Jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe, agar semakin banyak hati yang diingatkan untuk kembali kepada Allah. Semoga Allah menerima amal kita, kurban kita, doa kita, dan sujud-sujud kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.